Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kali ini saya dan teman saya akan membahas materi yang bertemakan tentang teori-teori kriminologi yang mengaduk masak lingkungan. Sebelum menuju ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Aprila Nurul Hidayah, NIM 485 dari jurusan Ilmu Hukum. Dan teman saya Hai, nama aku Diva Zaulia Wanita dengan NIM akhir 484 dari Fakultas Hukum kelas H yang akan menemani Aprila Nurul Hidayah dalam pembahasan video kali ini. Sebelum kita menuju materi yang utama, kita akan mereview materi-materi sebelumnya. Oke? Secara etimologis, kriminologi atau biasa disebut dengan kriminologi berasal dari kata crime yang artinya kejahatan dan logos yang artinya ilmu. Dengan demikian, kriminologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Adapun pengertian kriminologi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Lalu yang kedua menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga yaitu menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, serta termaksud di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Yang keempat, menurut Noah, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. Yang kelima yaitu menurut Walter Reckless. Menurut Walter Reckless, kriminologi adalah pemahaman ketertiban individu dalam tingkah laku delinkuan dan tingkah laku jahat serta pemahaman bekerjanya sistem peradilan pidana. Yang keenam menurut Mr. Paul Mudikjo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masalah manusia. Berbagai ilmu di sini menunjukkan kriminologi belum merupakan ilmu yang berdiri sendiri. Berikutnya adalah kejahatan atau crimes. Secara praktis atau practical interpretation, kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau melanggar peraturan perundang-undangan dan terhadap pelakunya dikenakan sanksi pidana. Kemudian, secara religius atau yang disebut religious interpretation adalah suatu pengertian mengidentikan jahat dengan dosa, yang berarti jahat dan dosa dalam arti religius ini merupakan sinonim, yang diartikan sebagai perbuatan jahat adalah dosa, begitu pula sebaliknya perbuatan dosa adalah sebuah kejahatan. Kemudian secara yuridis atau disebut dengan juridical interpretation adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang tujuan kriminologi. Tujuan kriminologi ini yang pertama adalah memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik dan lebih menghindarinya. Kemudian yang kedua, mengantisipasi dan bereaksi terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana, sehingga dengan demikian
dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan baik dari segi si pelaku, korban, maupun masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga, mempelajari sehingga menjadi misi kriminologi. Dalam hal ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan bagi penelitian para kriminolog. Yang kedua, apakah faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya atau dilakukannya kejahatan tersebut. Yang keempat, menjabarkan identitas kriminalitas dan klausa kriminologisnya untuk dimanfaatkan bagi perencanaan pembangunan sosial pada era pembangunan dewasa ini dan di masa yang akan datang. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu pengertian dari kriminologi? Setelah itu kita akan membahas tentang perkembangan kriminologi dalam sebuah aliran. Yang pertama yaitu aliran klasik. Aliran klasik ini muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Caesar Borgia. Aliran ini timbul di Inggris pada abad pertengahan ke-19. Aliran ini dengan doktrin of free will-nya mendasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari dari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan. Landasan dari aliran kriminologi klasik ini adalah bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas atau free will untuk menentukan pilihannya sendiri. Individu memiliki hak asasi, di antaranya hak untuk hidup, kebebasan untuk memiliki harta kekayaan. Pemerintahan negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur kemasyarakatan demi kepentingan. Sebagai besar masyarakat, kejahatan merupakan pelanggaran perjanjian sosial dan karena itu dikatakan sebagai kejahatan moral. Dalam kajian konteks tersebut sehingga dapat dipahami ciri-ciri atau landasan kriminologi klasik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manusia dilahirkan dengan kehendak bebas atau free will untuk menentukan pilihannya sendiri. Yang kedua, manusia memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup dan kebebasan serta memiliki kekayaan. Yang ketiga, pemerintah negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai hasil perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah. Yang keempat, setiap warga negara hanya menyerahkan sebagian hak asasinya kepada negara sepanjang diperlukan oleh negara untuk mengatur masyarakat dan demi kepentingan sebagai terbesar dari masyarakat. Yang kelima, kejahatan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian sosial. Oleh karena itu, kejahatan merupakan kejahatan moral. Yang keenam, hukuman hanya dibenarkan selama hukuman itu ditunjukkan untuk memelihara perjanjian sosial. Oleh karena itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan di kemudian hari. Yang ketujuh, setiap orang dianggap sama di depan hukum. Oleh karena itu, seharusnya setiap orang diperlakukan sama. Aliran yang kedua yaitu aliran neoklasik. Aliran neoklasik ini bertolak dari pandangan yang sama dengan aliran klasik, sehingga tidak menyimpang dari konsepsi umum tentang manusia yang berlaku pada waktu itu di Eropa.
bahwa manusia bebas untuk memilih untuk berbuat kejahatan maupun berbuat baik, menghasilkan pengecualian tertentu, yakni yang pertama, anak di bawah umur 7 tahun tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap kejahatan karena belum sanggup mengartikan pengertian perbedaan yang benar dan yang salah. Yang kedua, penyakit mental tertentu karena dapat melemahkan tanggung jawab. Aliran neoklasik tidak mengakui kriminologi sebagai ilmu. Walaupun demikian, aliran ini berjasa di bidang kriminologi. Pertama, pengecualian mereka terhadap prinsip bebas bertindak termasuk salah satu sebab walaupun cara pandang aliran ini tidak berdasarkan ilmu. Yang kedua, banyak di antara undang-undang pidana dan kebijakan modern didasarkan pada prinsip yang klasik modern. Adapun ciri-ciri aliran neoklasik, yaitu yang pertama, adanya doktrin kehendak bebas. Yang kedua, pengakuan dari sahnya keadaan yang memperlunak. Yang ketiga, perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan pelunakan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Dan yang keempat, dimasukkannya kesaksian dan atau keterangan ahli dalam acara peradilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab. Aliran yang berikutnya adalah aliran positivisme. Aliran ini menghasilkan dua pandangan yang berbeda. Pandangan yang pertama adalah determinis biologik. Determinis biologik adalah organisasi sosial berkembang sebagai hasil individu dan perilakunya dipahami dan diterima sebagai pencerminan umum dari warisan biologi. Yang kedua adalah pandangan determinis kultural. Determinis kultural ini menganggap bahwa perilaku manusia dalam segala aspeknya selalu berkaitan dan mencerminkan ciri-ciri dunia sosiokultural yang melengkapinya. Positivis ini menolak penjelasan yang berorientasi pada nilai dan mengarahkan pada aspek yang dapat diukur dari pokok persoalannya dalam usaha mencari sebab akibat. Aliran ini dipelopori oleh Cesare Lombroso pada tahun 1835 sampai 1909 yang dikenal dengan biologi kriminal, yang menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan yaitu faktor alami dan sebagian karena pengaruh lingkungan. Aliran yang berikutnya adalah aliran kritis. Aliran ini mengatakan bahwa tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan. Tugas dari kriminologi kritis ini adalah menganalisis proses-proses bagaimana cap jahat tersebut diterapkan terhadap tindakan dan orang-orang tertentu. Pendekatan kritis ini dibedakan menjadi pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik. Pendekatan interaksionis. Pendekatan interaksionis ini menentukan mengapa tindakan dan orang tertentu didefinisikan sebagai kriminal di masyarakat tertentu dengan cara mempelajari persepsi makna kejahatan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan. Kemudian, pendekatan yang kedua adalah pendekatan kriminologi konflik. Pendekatan kriminologi konflik ini mengatakan bahwa orang berbeda karena memiliki perbedaan kekuasaan dalam mempengaruhi perbuatannya dan bekerjanya hukum, dan mengasumsikan bahwa manusia merupakan makhluk yang terlibat ke dalam kelompok kumpulannya. Aliran yang berikutnya adalah aliran social defense atau pembelaan masyarakat. Aliran ini mengatakan bahwa terjadi pergeseran nilai-nilai dalam perkembangan studi kriminologi. Pergeseran nilai-nilai diawali dari studi kriminologi yang menitikberatkan pada aspek moral dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak.
Dilanjutkan pada pandangan terhadap pentingnya terhadap unsur individu dan peranan faktor kepribadian serta lingkungan dalam membentuk seseorang sebagai manusia penjahat itu sendiri. Dan akhirnya terjadi perubahan tentang sikap dan pandangan yang kurang menghargai penemuan-penemuan ilmiah dan menggantikannya dengan pandangan yang lebih bersifat pragmatis dalam menghadapi penjahat. Meskipun demikian, aliran social defense ini tetap masih menghargai nilai-nilai moral pada kehidupan bermasyarakat, dalam artian bahwa perlakuan terhadap kejahatan tidak lagi sebagai objek sarana peradilan pidana, namun diberlakukan sebagai manusia dengan integritas kemanusiaannya. Nah, setelah kita mempelajari tentang aliran dalam kriminologi, setelah itu kita akan mengenal madhab-madhab yang ada di dalam kriminologi. Yang pertama yaitu madhab Itali. Madhab ini mengadakan penelitian terhadap kejahatan dari sudut pandang antropologis, yang pada akhirnya melahirkan ilmu pengetahuan yang biasanya disebut dengan antropologi kriminal. Pelopor dari madhab ini yaitu French dan Spuzim. Mereka menyelidiki ciri-ciri lahiriah, watak, roman muka, tulisan tangan, dan cara berjalan seseorang penjahat. Ada juga Sheldon Gluck dan Eleanor Gluck yang melakukan studi komparatif antara pria delinquent dengan non-delinquent. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa pria delinquent didapati memiliki wajah yang lebih sempit, dada yang lebih besar, pinggang yang lebih besar, lengan bawah dan lengan atas lebih besar dibandingkan dengan non-delinquent. Penelitian juga mendapati bahwa 60% delinquent didominasi oleh yang mesomorphic. Selain itu, Sheldon juga menyatakan bahwa ada korelasi yang tinggi antara fisik dan temperamen seseorang. Sheldon memformulasikan somatotypes menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama the endomorph, yang artinya tubuh gemuk. Yang kedua the mesomorph, yang artinya berotot dan bertubuh atletis. Yang ketiga the ectomorph, yang artinya tinggi, kurus, dan fisik yang rapuh. Menurut Sheldon, orang yang didominasi sifat bawaan mesomorph cenderung lebih dari orang lainnya untuk terlibat dalam perilaku ilegal dengan mengandalkan pada pengujian fisik dan psikologis. Sheldon menghasilkan suatu indeks to delinquency yang dapat digunakan untuk memberi profil dari tiap problem pria secara mudah dan cepat. Tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Cesar Lamborso, seorang dokter rumah penjara di Italia dan guru besar dalam bidang ilmu kedokteran, kehakiman, dan penyakit jiwa. Keahlian spesifiknya adalah dalam bidang analisa fisik seseorang. Karena keahliannya inilah terdapat pengikutnya di berbagai negara, semisal Enrico Ferri di Roma, F. Brooks Ellis di Inggris, C. Wilker di Nederland, dan Hakula di Jerman. Teori Born Criminal dari Cesar Lamborso tahun 1835 sampai 1909 lahir dari ide yang diilhami oleh teori Darwin tentang evolusi manusia. Di sini Lamborso membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya membuktikan adanya sifat hewani yang diturunkan oleh nenek moyang manusia. Gen ini dapat muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang memunculkan sifat jahat pada manusia modern.
Lambertso menggabungkan positifisme kaum, evolusi dari Darwin, serta poiner-poiner lain dalam studi tentang hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Ajaran inti dalam penjelasan awal Lambertso tentang kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan atau keganjilan fisik yang berbeda dengan non-kriminal. Lambertso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasikan dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Oleh karena itu, teorinya disebut dengan teori evolusi kejahatan. Dengan teori evolusinya ini, Lambertso menyimpulkan bahwa penjahat itu dilahirkan dengan tipe tertentu. Yang kedua, tipe itu dapat dikenal dengan melalui beberapa tanda fisik, semisal tengkorak yang asimetris, dagu yang memanjang, hidung yang pesek, janggut yang jarang dan mudah merasa sakit. Tipe kriminal akan nampak jika seseorang mempunyai lebih dari 5 buah tanda fisik. Bahkan bisa juga dengan memiliki 3 tanda fisik saja. Yang ketiga, tanda-tanda fisik itu tidak dengan sendirinya menjadi penyebab kejahatan. Akan tetapi, tanda-tanda fisik ini dapat dipergunakan untuk mengenal pribadi-pribadi yang cenderung melakukan kejahatan, karena pribadi yang bersangkutan mengalami kemunduran ke alam liar. Oleh karena alam pribadi yang demikian, mereka tidak mampu untuk menghindari kejahatan, kecuali bila mana keadaan lingkungan tidak memberi kesempatan untuk berbuat jahat. Beberapa pengikut Lambertso berpendapat bahwa ada beberapa jenis penjahat, misalnya mencuri, pembunuh, atau pelanggar seks dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya, yaitu dengan meneliti tanda-tanda fisik mereka. Lambertso juga pernah melakukan penyelidikan dengan menghubungi para penjahat yang berkaliber besar di penjara Italia. Sebelum dijatuhi hukuman mati, hasilnya Lambertso berhasil membuat suatu teori tentang ciri-ciri penjahat pada umumnya, yang juga sama dimiliki oleh manusia primitif. Ciri-ciri penjahat tersebut antara lain: yang pertama, isi tengkoraknya kurang atau terdapat berbagai kelainan. Yang kedua, dalam otaknya terdapat keganjilan atau benjolan otak. Yang ketiga, roman muka yang berbeda daripada yang lain. Tulang rahangnya lebar, mukanya tidak simetris, dan dahinya melengkung ke dalam. Yang keempat, kurang mempunyai perasaan. Yang kelima, suka pada tato dan raja. Selanjutnya, Lambertso mengklasifikasi penjahat ke dalam 4 golongan, yaitu yang pertama, born criminal, yaitu orang yang mendasar pada doktrin atavisme sebagaimana tersebut di atas. Yang kedua, insane criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Contohnya adalah kelompok idiot, imbilis, atau paranoid. Yang ketiga, aksosional kriminal atau kriminaloid, yaitu pelaku kejahatan yang mendasarkan pengalaman secara terus-menerus sehingga memengaruhi pribadinya. Contohnya adalah penjahat kambuhan atau habitual criminals. Yang keempat, criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau kehormatan. Yang berikutnya adalah mazhab Prancis atau aliran lingkungan. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat itu sendiri.
Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan. Salah satunya adalah The Nelt is Meher's called an Innerest Age, yang berarti dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada pribadi sendiri. Demikian juga, seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian selanjutnya, mazhab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama adalah lingkungan alam. Tokohnya adalah Montesquieu. Kemudian yang kedua adalah lingkungan sosial. Tokohnya adalah Aleka Sakne, Citarde, Edwin H. Sutherland, dan M. The Beach. Semisal, La Sakne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan. Sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan karena gejala sosial, seperti juga lain halnya gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi. Kemudian Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan suatu kejahatan. Untuk aliran kriminologi lingkungan sosial dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori umum, yaitu yang pertama, anomie atau ketiadaan norma atau strain, yang berarti ketegangan. Yang kedua adalah cultural deviance atau penyimpangan budaya. Yang ketiga adalah social control atau kontrol sosial. Kemudian adalah lingkungan ekonomi. Tokohnya adalah F. Turati, N. Kolajani, dan W.A. Bonger. Menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat. Semisal F. Turati, dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga dorongan oleh nafsu ingin memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi itu sendiri. Di sisi lain, N. Kolajani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan sengaja, patologi sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan, hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Kemudian yang berikutnya adalah mazhab lingkungan spiritualis. Pelopornya adalah M. The Beach pada tahun 1863 sampai 1931. Menurutnya, bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan-kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mulai berkembang dengan subur. Ternyata ajaran Beach ini mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Semisal Ferry yang menyatakan kejahatan orang-orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah. Akan tetapi, belum dapat dikatakan besar. Menurutnya, telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya 1 orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini juga dipererat oleh perkataan J.W. Horsley, seorang pendeta penjara Inggris, bahwa di antara 28.350 penjahat, kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul dapat dianggap tidak percaya adanya Tuhan. Kemudian materi yang berikutnya adalah macam-macam teori kriminologi menurut mazhab lingkungan atau sosiokultural atau yang disebut sosiokriminal.
teori anomie dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial atau social force yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai kehidupan, seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah atau legitimate means untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain. Mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah atau yang disebut dengan illegitimate means. Sedangkan penganut teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai sekelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dan dengan cara mencuri, merampok, dan sebagainya.